Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asya dari kelas 12 IPS 1 dan kali ini saya akan membahas tentang HAM atau Hak Asasi Manusia. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. Selanjutnya, saya akan membahas tentang macam-macam HAM. Di video ini, saya akan menyebutkan 6 macam, yaitu yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Yang kedua, ada hak asasi politik atau political rights, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Yang ketiga, ada hak asasi hukum atau legal equality rights, yaitu hak kesamaan kependudukan dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya ada hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Yang kelima, ada hak asasi peradilan atau procedural rights, yaitu hak yang diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Nah, selanjutnya ada hak asasi sosial budaya atau social culture rights, yaitu adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakatan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama, rendahnya toleransi masyarakat Indonesia akibat ras, suku, agama, dan budaya. Yang kedua, adanya penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, ada penyalahgunaan teknologi. Dan yang terakhir, ada kesenjangan sosial. Selanjutnya, contoh pelanggaran kasus HAM. Dan contoh yang akan saya ambil adalah kasus Paniai di Papua. Jadi, peristiwa Paniai terjadi pada 7-8 Desember 2014. Dan itu merupakan kasus kekerasan sipil yang melibatkan anggota TNI dan mengakibatkan 4 orang meninggal dan 21 orang mengalami luka berat. Peristiwa ini bermula ketika ratusan warga Papua berkumpul di dekat markas militer dan polisi setempat di kota Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Mereka melancarkan protes. Demonstrasi itu merupakan respons warga atas dugaan pemukulan anak Papua. Ketika para pengunjuk rasa mulai melempar batu dan kayu ke gedung-gedung tersebut, pasukan keamanan mulai menembaki kerumunan pengunjuk rasa menggunakan peluru tajam yang menewaskan 5 orang. Selanjutnya, kronologi kejadian. Pada 7 Desember 2014 pukul 00.00 waktu Indonesia Timur, sebuah mobil Fortuner hitam melintasi perbukitan Togokutu dengan lampu dipadamkan. Pengendara mendapatkan teguran dari anak-anak yang berada di sebuah posko Natal. Karena lampu mobil tersebut mati, anak-anak itu menegur dan meminta sopir untuk menyalakan lampu. Terjadi pertengkaran mulut. Setelah pertengkaran mulut reda, pengendara melaju ke posko tim sus 753 di Ubitu. Nah, pengendara tersebut kembali dengan membawa banyak penumpang. Sekembalinya di posko, mereka melakukan penganiayaan terhadap seorang anak yang berusia kira-kira 12 tahun, kata John. Mendapatkan kabar tak sedap itu, masyarakat kampung Ipakie beramai-ramai menuju kota Enarotali sejauh 5 km. Mereka ingin meminta keterangan dari aparat keamanan terkait penganiayaan bocah 12 tahun itu. Mereka juga menanyakan para penganiaya dan keberadaan mobil Fortuner itu. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, masyarakat menemukan mobil Fortuner yang diduga dibawa para penganiaya. Mereka lantas membakar mobil tersebut sambil menari dan menyanyi di lapangan Karel Gobai Enarotali. Tindakan mereka lantas dibawa aparat dengan tembakan. Nyawa 5 orang pun melayang. Nah, upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yang pertama, dilakukannya penyelidikan, yaitu melakukan pemeriksaan kepada para saksi sebanyak 26 orang. Selanjutnya, ditinjau TKP di Enarotali Kabupaten Paniai dan memeriksa berbagai dokumen, diskusi dengan ahli dan berbagai informasi yang menunjang pengungkapan. Selanjutnya, berkas kasus Paniai telah diserahkan Komnas HAM kepada pihak Kejaksaan Agung. Artinya, penanganan kasus itu naik dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Selanjutnya, keputusan paripurna khusus tersebut berdasarkan hasil penyelidikan oleh tim ad hoc yang bekerja selama 5 tahun, dimulai dari 2015 hingga 2020. Nah,
hak apa saja yang dilanggar? Sebelum membahas itu, saya akan memberikan penjelasan. Kasus ini diputuskan sebagai kasus pelanggaran HAM berat, dan keputusan ini ditetapkan pada sidang paripurna khusus pada 3 Februari 2020. Kasus ini butuh 5 tahun untuk diselesaikan. Nah, dan saya akan melanjutkan. Hak yang dilanggar adalah hak untuk hidup, karena di dalam kasus ini terdapat korban jiwa. Selanjutnya, menghalangi proses hukum. Komnas HAM menemukan fakta bahwa adanya aksi mengaburkan fakta dan memperlambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Nah, selanjutnya, hal yang dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus yang sama. Presiden Joko Widodo atas nama pemerintahan Indonesia segera mengakui, menyesali, dan melakukan permintaan maaf secara resmi atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, dan menindaklanjutinya dengan berbagai agenda penyelesaian yang menyeluruh, baik yudisial maupun non-yudisial. Selanjutnya, Presiden segera menindaklanjuti komitmen dan rencana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai bagian dari upaya penyelesaian. Hal ini penting untuk memastikan adanya proses pengungkapan kebenaran dan juga pemulihan yang efektif bagi korban dan atau keluarganya. Yang terakhir, Presiden selaku pemimpin tertinggi pemerintahan harus memastikan Jaksa Agung untuk bekerja sesuai dengan mandatnya, dengan mengacu pada prinsip-prinsip negara hukum, the rule of law, untuk menindaklanjuti berbagai hasil penyelidikan Komnas HAM. Nah, kesimpulan, menurut saya, kasus ini adalah kasus pelanggaran HAM berat karena adanya banyak korban jiwa dan penganiayaan terhadap anak, serta timbulnya banyak korban jiwa. Dan diharapkan kepada pemerintahan agar menganggap kasus ini lebih serius dan lebih sigap jika terjadi kasus seperti ini lagi. Dan untuk satu-satunya fakta, kasus paniai di Papua ini merupakan satu-satunya kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada rezim Jokowi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.